Di Indonesia, pemungutan pajak berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pasal 23 ayat 2 yang kemudian dijadikan dasar hukum pembuatan undang-undang pajak. Prof. Surjono Sukanto, seorang ahli hukum, dalam bukunya Teori yang Murni tentang Hukum, berpendapat perintah seorang penjahat untuk menyerahkan sejumlah uang mempunyai arti subjektif yang sama dengan perintah petugas pajak. Oleh karena pihak yang terkena perintah itu harus menyerahkan sejumlah uang, namun hanya perintah seorang petugas pajak yang mempunyai arti sebagai kaidah yang sah. Oleh karena perbuatan petugas pajak berlandaskan perundang-undangan pajak. Jadi ketika pemungutan pajak telah disahkan dan diundangkan, maka suka ataupun tidak, rela ataupun tidak mau kita harus menjalankannya, termasuk Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang di dalamnya terdapat program pengungkapan sukarela dan juga sanksinya. Halo Sobat Ngopi Pajak, jumpa lagi dengan saya Eko Dodi Supriyatna. Sebelumnya saya akan disclaimer terlebih dahulu. Ada beberapa teman di media sosial yang bertanya dan menganggap saya adalah petugas pajak. Di sini akan saya klarifikasi bahwa saya tidak bekerja pada DJP ataupun pemerintah. Begitu juga dengan video-video yang dibuat untuk edukasi pajak yang saya buat bukan merupakan endorse dari DJP. Baik, kita masuk pada materi. Dalam beberapa video sudah dibahas mengenai Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan juga terkait PPS, yang mana pada video sebelumnya ada opsi lain selain mengikuti PPS, yaitu dengan melakukan pembetulan SPT. Nah, untuk yang belum sempat menyaksikan video-video sebelumnya, silahkan tonton setelah video ini selesai. Nanti linknya akan saya coba simpan di atas. Baik, pada video kali ini kita akan membahas untung rugi mengikuti PPS. Nah, jika berbicara untung dan rugi, tentunya menjadi pertimbangan adalah jumlah uang yang harus kita keluarkan dan manfaat apa yang akan kita dapatkan, sehingga layak untuk dijadikan sebagai dasar keputusan. Sekarang mari kita bahas opsi tersebut. Nah, yang pertama, jika kita ikut pada program pengungkapan sukarela, yang pertama tidak diterbitkan ketetapan pajak, kecuali memang ditemukan data atau informasi lain. Nah, ini tertuang dalam pasal 11. Ini mengandung arti jika kita telah sesuai dan benar dalam mengungkapkan harta dalam program pengungkapan sukarela, maka kita akan terhindar dari sanksi dan mendapat kepastian hukum untuk tidak diterbitkan ketetapan pajak. Ini seolah-olah seperti kita mendapatkan sebuah garansi dari negara. Kemudian untuk yang kedua, tarif PPS yang digunakan sesuai dengan jenis harta yang diungkap, apakah harta dalam negeri ataupun harta yang berada di luar negeri. Kemudian yang ketiga, seperti yang disebutkan sebelumnya, akan terhindar dari sanksi sebesar 200%. Nah, ini luar biasa besar. Kemudian untuk yang selanjutnya, yang kedua, jika kita tidak mengikuti program pengungkapan sukarela adalah yang pertama, tidak ada jaminan tidak diterbitkan ketetapan pajak. Artinya kita akan terus dihantui oleh adanya kemungkinan dilakukan pemeriksaan pajak. Selanjutnya yang kedua adalah tarif yang digunakan adalah tarif umum yang berlaku. Selanjutnya adalah yang ketiga, adanya potensi dikenakan sanksi sebesar 200%. Nah, ketika kita diketahui ada harta yang belum diungkap.
Ini yang dirasa bagi saya ini mengerikan sekali. Seperti contoh yang sebelumnya, jika kita adalah orang pribadi dan diketahui ada harta yang belum diungkapkan, maka kita akan membayar PPh final sebesar tarif tertinggi untuk orang pribadi, yaitu sebesar 30% ditambah dengan sanksi sebesar 200%. Nah, artinya ketika harta tersebut katakanlah dengan nominal 1 miliar, maka kita akan dikenakan PPh final sebesar 30% ditambah dengan sanksi sebesar 200%. Nah, harta yang tersisa adalah sebesar 100 juta, sisanya 900 juta harus disetor ke negara. Ini mengerikan sekali. Nah, sekali lagi, apakah Anda rela jika itu terjadi pada diri Anda atau sobat ngopi semuanya? Nah, maka jika memang ada harta yang belum diungkap, sebaiknya mengikuti program pengungkapan sukarela. Walaupun tarifnya cukup besar, namun akan jauh lebih besar jika kita tidak mengikuti program pengungkapan sukarela. Nah, sekarang apakah sudah menentukan pilihan ikut PPS atau tidak? Nah, silahkan jika memang sudah menentukan, tulis di kolom komentar. Kemudian jika masih ada keraguan ataupun kebingungan ataupun kita perlu diskusi lebih detail, bisa DM ke Instagram kkp.edstc. Nah, untuk tambahan informasi, berikut ini adalah bentuk form yang digunakan dalam program pengungkapan sukarela dan akan coba saya jelaskan sekilas tata cara pengungkapan harta bersih berdasarkan PMK 196 tahun 2021. Nah, yang pertama, penyampaian SPPh ini nantinya dapat dilakukan melalui DJP online dan kemungkinan akan dibuat dalam bentuk e-form. Nah, yang kedua, SPPh bisa diakses dan dilakukan selama 24 jam, yang mana dimulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 30 Juni 2022. Nah, ini sesuai dengan ketentuan pada Undang-Undang HPP. Nah, yang ketiga, SPPh ini harus dilengkapi dengan bukti pembayaran PPh final. Selanjutnya juga daftar rincian harta yang belum atau diungkapkan dalam surat pernyataan TA. Nah, kemungkinan ini adalah untuk alumni TA karena POM ini terbagi menjadi dua sesuai dengan Undang-Undang HPP, kebijakan 1 dan kebijakan 2. Atau juga ada daftar rincian harta bersih yang belum dilaporkan dalam SPT tahunan pajak untuk orang pribadi tahun 2020. Nah, ini untuk kebijakan 2. Selanjutnya ada lampiran daftar hutang dan juga ada pernyataan mengalihkan harta bersih untuk yang bermaksud mengalihkan harta dari luar negeri, dan juga ada surat pernyataan investasi, surat pernyataan menginvestasikan harta bersih untuk yang bermaksud menginvestasikan harta bersihnya. Nah, selanjutnya ada pernyataan mencabut permohonan. Nah, selanjutnya juga ada SPPh yang dapat disampaikan lebih dari satu kali. Artinya penyampaian SPPh ini bisa lebih dari satu kali, bisa dicicil. Jika memang ada data yang terlewat, bisa disubmit kembali. Nah, untuk lebih detailnya nanti kita akan buat atau akan kita bahas pada video yang selanjutnya. Dan jika dirasa video ini bermanfaat, silahkan di-share sebanyak-banyaknya. Dan jika dirasa channel ini bermanfaat, silahkan di-subscribe, like, dan komen. Terakhir saya mohon izin, saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.